Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Saila Mahdina Basya. Alhamdulillah, saya sudah ngambil rapot ARA ya. Alhamdulillah, nilainya memuaskan. Kemudian ini mohon maaf agak miring karena tripodnya udah mulai itu patah ya. Kemudian saya juga bukan di rumah, saya sedang berada di tempat kerja saya, di musola. Saya di musola, baru banget nyampe dari ngambil rapot. Sengaja jalan kaki supaya lemaknya terbakar, juga supaya bisa menghasilkan hormon bahagia. Jadi saya nggak langsung balik ke rumah supaya nggak dicari-cari sama dua fans saya supaya bisa bikin satu video lagi lah di sini. Saya mau ngebahas tentang stigma, entah ini stigma positif atau stigma negatif di tengah masyarakat, yaitu bahwa nilai rapotmu atau nilai ijazahmu di perkuliahan itu tidak menentukan kesuksesanmu. Gimana? Kalian setuju nggak sama stigma itu? Sebagai orang yang kena senggol sama stigma itu ya, maksud saya nilai rapot saya alhamdulillah bagus-bagus gitu kan. Kemudian hasil lulus di pondok mendapatkan predikat tertinggi kedua. Kemudian di kampus waktu kelulusan juga dapat nilai tertinggi kedua juga. Jadi pas di pondok summa cum laude, di kampus cum laude. Tapi akhirnya saya nggak ngapa-ngapain, saya di rumah aja. Saya tidak berkarir, saya tidak sukses. Saya tidak sukses. Bener ngomongnya? Maaf ya. Iya betul. Saya tidak sukses seperti teman-teman saya yang punya jabatan, punya karir, punya segala macam gitu ya. Jadi saya agak kesenggol dikit nih. Kita pause sebentar ya, ada yang ngamen. Kita lanjut ya. Jadi saya kesenggol dong karena saya masuk ke dalam stigma itu. Nilai ijazahnya bagus, nilai rapotnya bagus, tapi tidak menentukan kesuksesan saya. Bahkan saya terkena penyakit. Bahkan saya kena gangguan kejiwaan gitu ya. Baiklah. Sekarang permasalahannya, stigma itu mungkin benar, tapi harus digarisbawahi, mungkin itu adalah stigma. Di dalam stigma itu harus ada kata sukses dalam hal dunia, ya, karena sukses dalam hal duniawi dengan sukses dalam hal ukhrawi itu beda, ya kan? Bisa jadi kita sukses dua-duanya. Alhamdulillah jika yang sudah sukses duniawinya juga sukses akhir ukhrawinya, seperti itu. Dan satu lagi, ketika kita melihat seseorang mendapatkan ujian dalam hidupnya, bukan berarti Allah membencinya. Ketika kita melihat orang diberikan anugerah keduniawian yang besar, bukan berarti Allah sedang memuliakannya. Seperti itu kan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semua itu bergantung kepada bagaimana cara kita menyikapi apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi memang tidak ada kaitan ya antara nilai-nilai rapot kita, predikat kita dengan kesuksesan kita ke depan. Tapi jangan pula beranggapan bahwa ketika seseorang sudah mempunyai kesuksesan ketika di dunia pendidikan, kemudian dia tidak jadi apa-apa, terus itu berarti dia gagal, ya. Karena saya
saya belum punya anak yang gede ya, saya belum punya anak yang besar. Anak saya masih 7 tahun. Saya melihat nilai rapotnya dan itu membuat saya bahagia, membuat saya tenang, membuat saya tidak terlalu khawatir gitu kan. Jadi saya juga berpikir bahwa ketika saya sudah memberikan nilai baik ketika saya sekolah, nilai baik ketika saya kuliah, saya memberikan secercah kebahagiaan. Walaupun bahagianya itu cuma sedetik, tapi setidaknya kan bapak misalnya almarhum atau mama, oh alhamdulillah anakku nilainya bagus, alhamdulillah nggak terlalu susah diajarin, seperti itu ya kan. Apalagi pada saat penobatan mendapatkan predikat syaraf di pondok, mamah menangis, itu adalah tangisan bahagia. Dan bukan berarti semua itu tidak tercatat, semua itu pasti pernah tercatat oleh Allah sebagai kebaikan. Nah setelah itu memang ujian kehidupan kita beda-beda. Jika saya ternyata mendapatkan ujian berupa penyakit mental yang membuat saya tidak bisa berkarir, tidak bisa mengembangkan apapun misalnya, itu bukan berarti kita sedang dihinakan. Ya mungkin itu adalah azab dari Allah atau hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang pernah saya lakukan sebelum-sebelumnya. Tapi permasalahannya bukan saya sedang dihukum kemudian saya merasa putus asa dan sedih, tidak. Tapi bagaimana kita merespon hukuman itu. Kita respon dengan, ya Allah, ampuni aku atas dosa-dosaku yang lalu. Aku terima keadaanku saat ini sebagai akibat perbuatanku sendiri, dan tolong bantu aku menghadapinya dan jadikan aku orang yang kuat dan tetap berada di jalanmu dan tetap dalam bimbinganmu. Seperti itu. Jadi stigma itu sudah gak cocok lagi sih sebenarnya menurut saya. Tidak perlu digembar-gemborkan stigma itu, karena akan ada yang kesenggol gitu maksud aku. Bukan berarti aku kesenggol terus aku marah ya, bukan. Maksudnya ya gak perlu ada stigma itu, karena sukses itu relatif, sangat relatif gitu ya. Orang yang kaya, punya harta benda, belum tentu itu dia bahagia. Karena sukses itu kan pasti linear dengan bahagia ya. Kesannya tuh sukses bahagia gitu kan ya. Tapi sukses itu adalah kita telah berhasil menemukan bagaimana caranya untuk kita bahagia, baik dengan ujian yang tidak enak atau dengan ujian yang enak. Dan apalagi kalau kita sudah bisa membaca hikmah di balik apapun yang diberikan Allah kepada kita, ya sukses insya Allah. Dan satu lagi, kita juga tahu kan bahwa Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwa siapakah orang yang paling pintar? Bukan yang nilai di atas kertasnya bagus, bukan rapotnya bagus, bukan punya predikat bagus, bukan punya pekerjaan bagus, bukan punya karir bagus, bukan punya apapun yang bagus-bagus, tapi adalah orang yang paling sering mengingat kematian, dan orang yang senantiasa mencari cara bagaimana bisa menghadapi kematian dengan tenang, dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita tidak perlu termakan oleh stigma semacam itu. Tetap dukung anak-anak kita yang nilainya bagus, tetap puji mereka, arahkan ke minat yang mereka inginkan, tapi jelaskan juga sama mereka apa itu cerdas, jelaskan sama mereka apa itu sukses, sehingga tertanam sama mereka sampai dewasa, dan mereka tidak merasa minder ketika melihat, oh kok temanku bisa karirnya sebagus itu, kok aku begini gitu ya. Karena penanaman itu sangat penting untuk mental anak kita ke depannya
dan tentunya untuk generasi kedepannya juga, generasi lagi, generasi lagi. Mudah-mudahan postingan saya hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.